Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adam Fuad, Regita Pramesti, Francisco, Wiban Fasha, Naufal Akil, dan Nabila Ansyah. Kami di sini akan mendemonstrasikan proyek kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Keuangan pada Fotokopi Global Copy Center di Cijantung, Jakarta Timur berbasis Java NetBeans. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian database. Pada database kami, yaitu diberi nama database KKP. Pada database KKP di sini terdapat 9 tabel, yaitu ada tabel biaya operasional, tabel data barang, tabel data jasa, tabel gaji, tabel isi nota keluaran, tabel isi nota pemasukan, tabel karyawan, tabel nota pemasukan, dan tabel nota pengeluaran. Pada tabel biaya operasional terdapat 3 kolom, yaitu kode operasional, nama, dan biaya. Pada tabel data barang terdapat 5 kolom, yaitu kode barang, nama barang, quantity, harga beli, dan harga jual. Pada tabel data jasa terdapat 2 kolom, yaitu kode jasa dan nama. Pada tabel gaji terdapat 6 kolom, yaitu ada ID, nama, tanggal, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Pada tabel isi nota keluaran terdapat 5 kolom, yaitu ada nomor nota keluar, kode, nama, biaya, dan total. Pada tabel isi nota pemasukan terdapat 6 kolom, yaitu nomor nota masuk, kode, nama, harga, quantity, dan total. Pada tabel karyawan terdapat 7 kolom, yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, telepon, alamat, jabatan, dan password. Pada tabel nota pemasukan terdapat 3 kolom, yaitu nomor nota masuk, ID pegawai, dan tanggal nota. Pada nota pengeluaran terdapat 3 kolom, yaitu ada nomor nota keluar, tanggal nota keluar, dan ID pegawai. Baik, selanjutnya kita ke NetBeans. Yang pertama, di sini saya akan membuat kelas koneksi terlebih dahulu. Tapi di sini kami sudah membuat kelas koneksi yang bernama koneksi. Bisa dilihat di sini shortcut-nya. Jadi kelas koneksi ini untuk menghubungkan NetBeans ke dalam database yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan form login. Yaitu di sini tertampil desain login. Di sini ada username, password, dan button login. Di mana pada username itu menggunakan text field dan password di sini menggunakan password field. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut-nya. Di sini ada import Java SQL, import Java Xwing G option pane, dan import KKP underscore Adam koneksi. Lalu di sini ada kelas login yang terdapat private connection, yaitu digunakan untuk mengkoneksikan ke database yang telah dibuat. Selanjutnya kita next ke bawah. Di sini ada button login yang terdapat string SQL, yaitu digunakan untuk memanggil username dan password, yang dimana username itu adalah nama karyawan. Lalu ada if hasil next, yang dimana di sini user ID ini untuk memanggil user login, yaitu jika ID karyawan benar,
maka akan muncul pop-up berhasil login. Jika salah, jika ID karyawan salah, maka akan muncul pop-up ID karyawan atau password salah. Baik, setelah selesai membuat form login, maka langkah selanjutnya membuat kelas user ID. Nah, pada kelas user ID di sini digunakan untuk membuat session login yang nantinya akan digunakan pada form transaksi. Berikut source code user ID terdapat. Berikut source code user ID. Di sini terdapat kelas user ID dan metodenya set user login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan form menu. Berikut desain menu aplikasi manajemen keuangan. Di sini terdapat pilihan menu, yaitu menu master, menu transaksi, dan menu laporan. Pada menu master terdapat form barang, form biaya operasional, form jasa, dan form karyawan. Pada transaksi terdapat form nota pemasukan, form nota pengeluaran, dan form perhitungan gaji. Dan pada menu laporan terdapat form laporan pemasukan, form laporan pengeluaran, form laporan data barang, dan form slip gaji. Selanjutnya, saya akan ke source code-nya. Di sini ada import Java SQL, import Java Util HashMap, import Java Xwing JOption Pen, import Net SF Jasper, import Net SF Jasper Record, dan import koneksi. Di sini kelasnya yaitu kelas menu. Lalu ada kelas menu yang terdapat private connection yang digunakan untuk mengkoneksikan ke database yang telah dibuat. Selanjutnya mari kita ke bawah. Di sini ada private void di menu item 1, yaitu di sini berfungsi untuk memanggil atau menampilkan laporan pemasukan. Dan pada private void J menu item 2, di sini juga akan memanggil atau menampilkan form data barang. Pada private void J menu item 3, di sini memanggil atau menampilkan form biaya operasional. Private menu item 4, di sini memanggil atau menampilkan form jasa. Private void J menu item 5, di sini menampilkan atau memanggil form karyawan. Private void J menu item 6, di sini untuk memanggil atau menampilkan form nota. Pada private void J menu item 7, akan menampilkan form nota pengeluaran. Pada private void J menu item 8, di sini akan memanggil atau menampilkan laporan pengeluaran. Private menu item 10, di sini untuk menampilkan perhitungan gaji. Private void J menu item 9, yaitu untuk memanggil laporan slip gaji. Pada private void J menu item 11, akan menampilkan form laporan data barang. Dan yang terakhir, yaitu ada private void J menu item 11, yaitu di sini akan menampilkan form laporan data barang. Baik, setelah membuat desain dan source code-nya, saya akan menjalankan programnya. Kita masuk dulu di login. Ini saya akan
input username Indriani dan passwordnya. Oke, di sini berhasil untuk login ya. Kita oke. Nah, di sini tertampil form menu. Pada form menu di sini ada tiga ada tiga pilihan menu yang sudah saya jelaskan tadi. Menu master di sini ada menu master. Kita coba ke form barang. Berhasil untuk ditampilkan. Kita exit. Pada form biaya operasional berhasil juga untuk menampilkan. Kita exit. Kita ke form jasa berhasil untuk ditampilkan. Dan kita yang terakhir ke form karyawan. Nah, tertampil juga berhasil ya. Kita exit. Dan pada pilihan menu master sudah berhasil semua. Kita sekarang ke menu transaksi. Di sini ada 3 submenu, yaitu ada nota pemasukan. Kita coba berhasil untuk ditampilkan. Ini ada nota pengeluaran. Berhasil juga untuk ditampilkan. Dan yang terakhir ada perhitungan gaji. Dan berhasil juga. Selanjutnya, yang terakhir itu pilihan menu laporan. Di sini ada 4 laporan, yaitu laporan pemasukan, dan yang terakhir ada pilihan menu laporan. Baik, selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai form master, yaitu data barang. Di sini ada desainnya. Terdapat kode barang, nama barang, quantity, harga awal, dan harga jual. Lalu terdapat pula button save, edit, surat, dan exit. Terdapat pula button cetak, dan di bawah sini terdapat tabel barang, serta terdapat pula button save untuk mencari data barang. Lalu langsung kita lihat saja ke search code-nya. Nah, pada search code ini terdapat import. Import ini berfungsi untuk menampilkan apa saja yang kita panggil atau kita gunakan. Ada import Java SQL, import Java X-Swing J option pane, Java X-Swing table, default table model, Java await identity given, lalu ada Java .atul hasnet, net sf Jasper reports, engine Jasper Film Manager, lalu net sf Jasper Sport Engine Jasper Jasper Print, lalu ada net sf Jasper Reports View Jasper Viewer, dan yang terakhir ada koneksinya. Lalu ke bawah di sini terdapat private connection con new koneksi.connect yang berfungsi sebagai penghubung atau koneksi dengan database. Lalu terdapat public data barang. Di sini ada metode kosong, aktif, dan compatible. Lalu ada protected void aktif. Di sini untuk mengatur fokus pada txt kode barang. Lalu di bawahnya ada aktif.
dan kosong. Di sini berfungsi untuk mengkosongkan field dari field kode barang, nama barang, harga awal, harga jual, quantity, dan cari. Lalu ada protected rate data table. Terdapat objek array baris. Di sini ada kode barang, nama barang, quantity, harga beli, dan harga jual. Lalu di sini juga terdapat string SQL select all from data barang where kode barang like cari item or nama underscore barang like cari item order by kode barang IC. Di sini berfungsi untuk menampilkan data barang di data table tersebut. Di sini ada public cetak yang berfungsi sebagai untuk mencetak laporan data barang di menu laporan. Lalu selanjutnya ada button save dengan string SQL-nya di sini ada insert into data barang values. Nah, di sini terdapat 5 tanda tanya yang berarti bahwa terdapat 5 field pada tabel data barang, yaitu ada kode barang, nama barang, quantity, harga awal, dan harga jual. Di mana nama-nama tersebut ini sesuai dengan variabel namanya. Nah, jika data berhasil disimpan, akan muncul message dialog, data berhasil disimpan. Dan jika gagal, akan muncul message dialog, data gagal disimpan. Lalu selanjutnya ada button edit. Di sini ada string SQL, yaitu update data barang, set kode barang, nama barang, quantity, harga beli, harga jual, where kode barang, txt barang dot get text. Nama-nama di sini juga menyesuaikan dengan variabel namanya. Jika data berhasil diedit, akan muncul message dialog berhasil diubah. Lalu jika data gagal diedit, akan muncul message dialog data gagal diubah. Lalu selanjutnya ada button delete, di mana akan ada option pane yang berfungsi untuk mengkonfirmasi apakah ingin menghapus atau tidak dengan adanya pilihan yes or no. Jika yes, sintaknya adalah delete from data barang where kode barang txt kode barang get text. Dan jika data berhasil dihapus, akan muncul message dialog, yaitu data berhasil dihapus. Dan jika gagal, akan muncul message dialog, data gagal dihapus. Lalu untuk data exit-nya, kita menggunakan dispose. Lalu di sini ada private void table barang, no script. Di sini untuk terdapat untuk menampilkan nilai pada kolom tabel. Di sini terdapat kode barang, nama barang, quantity, harga awal, dan harga jual. Lalu selanjutnya ada txt cari. Di sini berfungsi untuk mencari datanya dengan dari data tabelnya. Lalu ada juga button cari. Ini data table. Lalu ada txt quantity. Dan yang terakhir ada button cetak yang berfungsi untuk mencetak laporan data barangnya. Lalu coba kita di tampilan menu. Nah, kita coba untuk memasukkan data barang. Di sini misalnya kode barangnya yaitu 00014.
Lalu nama barangnya misalnya pensil 2G, kuantitinya 10, dengan harga awal 5.000, harga jualnya 7.000. Ini kita save. Nah, di sini akan muncul message dialog data berhasil disimpan. Lalu kita akan coba untuk mengedit data barang. Misalkan kuantitinya akan kita ubah jadi edit. Data berhasil diubah. Lalu kita juga akan mencoba untuk menghapus dengan mengklik button delete. Nah, akan muncul pop-up atau message dialog berupa konfirmasi yes or no. Kita akan mengklik yes. Di sini muncul data berhasil dihapus. Lalu exit. Selanjutnya ada data jasa. Di sini tampilan desainnya ada kode jasa dan nama jasa. Lalu terdapat button save, edit, delete, dan exit. Lalu di bawah sini terdapat table data jasa dengan button cari. Lalu untuk shortcutnya, untuk kalian sendiri hampir sama seperti data barang, hanya saja ada beberapa perbedaan. Di sini bagian atas ini importnya sama, yaitu untuk mengimportkan apa saja yang ingin kita panggil atau kita gunakan. Ada import Java.sql, Java Xswing JOption Depend, Java Xswing Table Default Table Model, Java Algorithm Key Event, dan ada koneksinya di sini. Lalu di bawahnya terdapat private connection new koneksi connect. Ini ada koneksi yang sama yang bisa kita buat. Lalu ada public jasa, terdapat metode kosong, aktif, dan data table. Lalu selanjutnya ada protected void aktif. Di sini berfungsi untuk memfokuskan fokus terhadap txt kode jasa. Lalu ada protected void kosong yang berfungsi untuk mengkosongkan field dari txt kode jasa, nama dan txt cari. Lalu ada data table-nya, terdapat objek array baris kode jasa dan nama jasa. Di sini ada string SQL-nya itu select all from data jasa, where kode jasa, like cari item, or nama, like cari item, order by kode jasa ASC. Nah, data table ini berfungsi untuk menampilkan data dari database table jasa. Lalu selanjutnya ada button save. SQL insert into data jasa values. Nah, di sini berfungsi untuk menyimpan jasa pada database. Ada txt kode jasa dan txt nama. Jika berhasil disimpan, maka akan muncul message dialog, yaitu data berhasil disimpan. Dan jika data gagal disimpan, akan muncul message dialog data gagal disimpan. Lalu ada button exit, ada dispose, dan di bawahnya ada button dengan string SQL-nya update data jasa, set kode jasa, nama, where kode jasa, txt kode jasa, dan get text. Nah, jika database diedit akan muncul message dialog berupa data berhasil diubah, dan jika gagal akan muncul message dialog data gagal diubah. Lalu ada button delete. Di sini ada juga option pen-nya untuk mengkonfirmasi apakah akan menghapus atau tidak dengan adanya message dialog yes or no. Di sini SQL-nya delete from data jasa, where kode jasa, txt kode jasa, get text.
Dan jika data berhasil dihapus, akan muncul message dialog data berhasil dihapus. Dan jika enggak, akan muncul message dialog data gagal dihapus. Nah, di sini ada tabel jasa Mostik yang berfungsi untuk menampilkan nilai kolom dari tabel jasa. Ini ada teks cari yang berfungsi untuk mencari data yang kita cari, dan ada data, dan ada button carinya, itu ada data table. Nanti kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Jadi jasa, sekarang kita coba untuk menyimpan jasa, misalnya dengan lengkap dengan nama jasa fotokopi. Kita save. Nah, di sini akan muncul message dialog tiba data berhasil disimpan. Lalu kita coba yang tadi. Data berhasil diubah. Dan kita coba untuk menghapus, mengklik delete. Yes, dan data berhasil dihapus. Excellent. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ziban Tasha. Ini tampilan form data karyawan di Global Copy Center. Dan di sini saya mencoba menjelaskan codingan pada data karyawan. Public class karyawan extend java.swing.gframe private connection con sama dengan new koneksi. Connect private default table model tab mode digunakan untuk menghubungkan forum karyawan ke koneksi. Public karyawan init components kosong aktif data table digunakan untuk membuat form baru di data karyawan. Project void aktif ID karyawan .request fokus untuk menampilkan ID karyawan. Protected void kosong ID car.setText nk.setText no.setText alamat.setText cbjabatan.getSelect item pw.setText txt cari.setText button group l.clearSelection id car.setText digunakan untuk membuat ID karyawan, nk.setText digunakan untuk nomor karyawan, no.setText digunakan untuk nomor nama, digunakan untuk no, alamat.setText digunakan untuk alamat, cb jabatan.getSelected item digunakan untuk cb jabatan, pw.setText digunakan untuk password, txt cari digunakan untuk mencari, button group l.clearSelection. Protected void data table objek baris sama dengan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, jabatan, password, tab mode sama dengan new default table mode, null baris string cari item sama dengan txt cari get text digunakan untuk menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, jabatan, password. Try string SQL sama dengan select from karyawan where ID karyawan like cari item or nama karyawan like cari item order by ID karyawan ASC statement start sama dengan con.create statement result hasil sama dengan start.execute query SQL
while hasil.next tab mode add a row new object hasil get string 1 sampai 7 digunakan untuk memilih form karyawan di mana seperti ID karyawan, nama karyawan, dan ID karyawan. TBL karyawan.set model tab mode catch exception jOption pen show message dialog null data gagal dipanggil plus digunakan untuk jika data gagal dipanggil maka akan muncul message dialog data gagal dipanggil. Private void TBL karyawan most clicked java.awt event most event evt int bar sama dengan tabel karyawan get select row string a sampai g digunakan untuk memilih tabel karyawan dari a sampai g atau baris dari 0 sampai 6. idcar.setText nk.setText if laki-laki equals c r laki set selected true else rp.setSelected true no.setText alamat setText ob jabatan.setText set selection item pw.setText digunakan untuk mengubah yang seperti ID karyawan, nomor karyawan, dan pilihan seperti jenis kelamin, alamat, jabatan, dan password. Private void txt cari key preset java.awt event key-event evt if evt get keycode sama dengan key-event.vika sama dengan underscore enter data tabel digunakan untuk mencari data yang ada pada di tabel. Private void base save action performat java.awt event.action event evt string jenis sama dengan 0 if r laki is selected jenis sama dengan laki-laki else if rp is selected jenis sama dengan perempuan digunakan untuk memilih jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan. String SQL sama dengan insert into karyawan value, tanda tanya, prepare statement start sama dengan prepare statement SQL start set string 1 id car get text start string 2 nk get text start string 3 jenis start string 4 no get text start string 5 alamat get text start string 6 cb jabatan get select item tos string start.string 7 pw.get text start.execute update jOption pen show message dialog data berhasil disimpan kosong id card requested focus digunakan untuk jika data berhasil disimpan maka akan memunculkan message dialog seperti data berhasil disimpan. Get SQL exception jOption pen show message dialog 0 data gagal disimpan plus digunakan untuk jika data gagal disimpan maka akan muncul message dialog data gagal disimpan. Private void
bedit action performed java.awt event action event ebt. String jenis sama dengan 0 if rlaki is selected, jenis laki-laki, else if rp is selected, jenis perempuan. Try string SQL sama dengan update karyawan set, ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, telepon, alamat, jabatan, password, where ID karyawan, plus ID card.getText, plus prepared statement start sama dengan con prepared statement SQL start.string set string 1 ID card.getText start.set string nkgetText start string 3 jenis start set string 4 no getText start string 5 alamat getText start string 6 jabatan set selected item to string start set string 7 pw.getText digunakan untuk mengubah isi karyawan seperti ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, telepon, alamat, jabatan, password di dalam ID karyawan. Start.execute update the option show message dialog 0 data berhasil diubah 0 ID card request fokus. Jika data berhasil diubah, maka akan muncul message dialog data berhasil diubah. Catch SQL exception the option pen dot show message dialog 0 data gagal diubah plus data table digunakan untuk jika data gagal diubah, maka akan muncul message dialog data gagal diubah. Private void button delete action performed java awt event action event int the option pen show confirm dialog 0 hapus konfirmasi dialog the option dot yes underscore no underscore option if sama dengan 0 digunakan untuk jika tombol delete dipencet maka akan muncul pilihan konfirmasi seperti yes atau no. String SQL sama dengan delete from karyawan where ID karyawan plus ID card.getText plus try prepare statement start sama dengan con dot prepare statement SQL start execute update the option dot show message dialog data berhasil dihapus 0 ID card.request focus catch SQL exception the option pen dot show message dialog 0 data gagal dihapus data table. Jika data gagal berhasil dihapus, maka akan muncul message dialog data berhasil dihapus. Dan jika data gagal dihapus, maka akan muncul message dialog seperti data gagal dihapus. Dan ini tampilan data karyawan Global Copy Center. Jika ingin menambahkan data karyawan di dalam Global Copy Center, maka kalian harus mengisi ID karyawan berupa angka seperti berikut. Nama karyawan berupa nama, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, nomor telepon, alamat, jabatan,
password. Jika sudah, maka silakan tekan tombol save. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Dan jika ingin mengedit data yang sudah ada, maka pencet tabelnya dan silakan ubah yang ingin diubah. Seperti nama. Maka kalau sudah, dipencet lagi tombol editnya. Jika berhasil akan muncul pop-up message data berhasil diubah. Dan jika ingin menghapus, pilih di table, pencet tombol delete. Jika pencet tombol delete akan muncul konfirmasi dialog seperti hapus, pilihan yes atau no. Jika kalian yakin ingin menghapus, maka tekan tombol yes. Nah, jika tekan tombol yes, maka akan ada message dialog seperti data berhasil dihapus. Dan jika ingin mencari data yang sudah ada, kalian bisa mencari dengan seperti masukkan ID karyawan dengan angka yang tadi. Dan silakan pencet tombol search, maka akan ada data yang ingin dicari. Jika ingin keluar dari tampilan data karyawan Global Copy Center, maka pencet tombol exit. Data biaya operasional Global Copy Center. Di sini saya akan mencoba menjelaskan codingan biaya operasional. Public class biaya underscore operasional extends java.swing.gframe. Private connection count sama dengan new koneksi .connect. Private default table model tab mode. Public biaya underscore operasional init components kosong aktif data table digunakan untuk membuat form baru di biaya operasional. Protected void aktif txt dot request focus. Protected void kosong txt dot set text txt and mob dot set text txt bob dot set text txt cari dot set text. Protected void data table objek baris sama dengan kode operasional, nama operasional, biaya operasional, tab mode sama dengan new default table model, null baris string cari item sama dengan txt get text. Digunakan untuk mencari baris seperti kode operasional, nama operasional, biaya operasional. Try string SQL sama dengan select from biaya underscore operasional where kd underscore operasional like cari item or nama like cari item order by kd operasional ASC. Statement start sama dengan concrete statement result set hasil sama dengan start dot execute query SQL while hasil dot next tab mode dot add row new object hasil get string 1 hasil dot get string 2 hasil dot get string 3 digunakan untuk memilih form biaya operasional di KD operasional TBL biaya op dot set model tab mode catch exception G option pen dot show message dialog null data gagal dipanggil plus digunakan untuk jika data gagal dipanggil maka akan ada message dialog seperti data gagal dipanggil.
private void txt bop action performed java.awt event dot action event evt private void bsave action performed java.awt event dot action event evt string SQL sama dengan insert into biaya underscore operasional value tanda tanya tanda tanya tanda tanya try prepare statement start sama dengan count dot prepare statement SQL start dot string 1 txt dot get text start set string 2 txt and mock get text start dot string 3 txt bop dot get text digunakan untuk menyimpan txt dot txt and mock txt bop ke biaya operasional start dot execute update g option dot start dot execute update g option pen dot show message dialog 0 data berhasil disimpan 0 txt dot request focus digunakan untuk memunculkan jika data berhasil disimpan maka akan ada message dialog data berhasil disimpan catch SQL exception g option pen dot show message dialog 0 data gagal disimpan plus data table digunakan untuk jika data gagal disimpan maka akan ada show message dialog data gagal disimpan private void be action performed java.awt event dot action event evt dispose private void bed it action performed java.awt.event action event evt try string SQL sama dengan update biaya operasional set KD operasional nama biaya KD operasional txt dot get text prepare statement start sama dengan const prepare statement SQL start dot set string 1 txt dot get text start dot set string 2 txt and mock get text start dot set string 3 txt bop dot get text digunakan untuk mengupdate biaya operasional seperti KDOP dan MOP TBOP ke dalam KD operasional nama biaya di KD operasional start dot execute update g option pen dot show message dialog 0 data berhasil diubah 0 txt dot request focus jika data berhasil diubah maka akan ada message dialog data berhasil diubah catch SQL exception g option pen dot show message dialog 0 data gagal diubah dot plus data table digunakan untuk jika data gagal diubah maka akan ada message dialog pop up data gagal diubah private void dihapus action performed java.awt event dot action event evt int oke sama dengan g option pen dot show confirm dialog 0 hapus konfirmasi dialog g option pen yes underscore no underscore option if oke string SQL delete from biaya operasional where KD operasional plus txt drop dot get text plus try prepared statement start sama dengan count prepare statement SQL start execute update g option pen dot show message dialog 0 data berhasil dihapus
kosong txt drop dot request focus catch SQL G option pen dot show message dialog data gagal dihapus data table digunakan untuk tombol hapus. Jika tombol hapus ditekan, maka akan memunculkan konfirmasi dialog yes atau no. Jika dipencet OK, maka data biaya operasional yang dipencet akan dihapus. Jika data berhasil dihapus, maka akan memunculkan message dialog data berhasil dihapus. Dan jika data gagal dihapus, maka akan memunculkan message dialog data gagal dihapus. Private void tbl biaya of most clicked java.awt.event most event evt int bar sama dengan tbl biaya op dot get selected row string a sama dengan tab mode dot get value x bar 0 atau string B, string C, bar 1, bar 2, txt dot set text A sampai C. Private void txt cari keypress java awt event dot key event evt if evt get key code sama dengan key event pk sama dengan underscore enter data table. Private void b cari action performed java.awt.event.action event evt data table. Di sini saya akan menjelaskan isi form data biaya operasional Global Copy Center. Jika kalian ingin memasukkan data baru, maka kalian harus mengisi form-form yang ada di sini. Seperti kode operasional berupa nomor, nama operasional berupa nama operasi yang akan dicantumin seperti bayar wifi, dan biayanya misal 250.000. Maka jika sudah, kalian akan pencet save. Jika berhasil masuk, maka akan ada pop-up data berhasil disimpan dan data akan muncul di sini di tabel. Jika ingin mengeditnya, kalian bisa pencet tabelnya dan ubah sesuai kemauan kalian. Seperti biaya operasional diganti menjadi harganya 230.000 dan kalian pencet edit. Jika data berhasil diubah, akan ada pop-up seperti ini. Jika ingin menghapus, maka pencet tombol delete. Jika pencet tombol delete, akan muncul konfirmasi dialog seperti berikut yang mempunyai dua pilihan. Jika kalian ingin menghapusnya, pencet yes. Jika tidak, pencet no. Jika pencet yes, maka akan ada message data berhasil dihapus dan data hilang dari tabel. Dan satu lagi, jika ingin mencari data yang sudah ada, kalian cari contoh, cari beli galon, maka pencet tombol cari, maka akan muncul satu garis seperti berikut. Jika ingin keluar pada menu, jika ingin keluar pada form data biaya operasional, silakan pencet exit. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code pada nota pemasukan. Di sini terdapat persamaan seperti di nota pengeluaran. Kemudian saya akan menjelaskan mulai dari public void cetak. Nah, public void cetak ini berfungsi untuk mencetak dokumen. Lalu di sini ada protect void nama yang berfungsi untuk menampilkan nama pegawai setelah login.
Lalu di sini ada protect void aktif yang berfungsi untuk membuat objek baris dan mengatur tanggal. Lalu di sini ada protect void kosong yang berfungsi untuk mengkosongkan field. Lalu selanjutnya ada protect void number yang berfungsi untuk membuat nomor nota secara otomatis. Lalu di sini ada public void item terpilih data barang yang berfungsi untuk menampilkan pop-up dari data barang. Lalu di sini terdapat public void item terpilih jasa. Ini fungsinya sama seperti data barang, dia menampilkan pop-up, namun di sini untuk jasa. Lalu selanjutnya di sini ada public void hitung yang berfungsi untuk menghitung total transaksi yang ada di nota ini. Lalu selanjutnya ada void privat Lalu di sini selanjutnya terdapat private void bcari yang berfungsi untuk memunculkan pop-up data barang. Di bawahnya juga sama seperti untuk memunculkan pop-up data jasa. Lalu selanjutnya ada private void text quantity. Di sini berfungsi untuk menghitung total harga dengan mengkalikan harga jual dikali quantity. Selanjutnya ada private void B tambah yang berfungsi untuk menambahkan data barang dan jasa ke tabel. Lalu di sini ada private void B simpan yang berfungsi untuk menyimpan data di database. Selanjutnya ada B keluar. Di sini kita menggunakan dispose yang berfungsi untuk mengeluarkan dari form nota pemasukan. Lalu selanjutnya ada private void cetak yang berfungsi untuk mencetak nota. Baik, saya akan mendemokan nota pemasukan. Di sini ada button cari, kita klik. Misalnya kita contoh mau ngeprint, lalu kita masukkan harganya, misalnya totalnya Rp7.000. Lalu klik tambah. Selanjutnya jika ingin memasukkan data barang, kita klik tombol cari. Contoh misal kertas HVS. Lalu kita diminta masukkan kuantitinya, misalnya kuantitinya 5, lalu langsung klik enter, maka harganya langsung otomatis keluar di total. Lalu kita klik tambah, lalu simpan. Data berhasil disimpan. Baik, saya akan menjelaskan source code nota pengeluaran. Di sini terdapat import yang ingin kita panggil atau ingin kita gunakan. Selanjutnya, di bawah ini terdapat koneksi, yaitu private connection con sama dengan new koneksi buka kurung tutup kurung titik connect buka kurung tutup kurung titik koma. Selanjutnya ada public nota pengeluaran yang berisi metode kosong, aktif, dan auto number. Lalu selanjutnya di sini ada protect void nama yang berfungsi untuk menampilkan nama karyawan pada JLabel nomor 17. Lalu ada protect void aktif yang berfungsi untuk membuat objek baris di table. Selanjutnya ada protect void kosong yang berfungsi untuk mengosongkan field. Lalu selanjutnya di sini ada protect void auto number yang berfungsi untuk membuat nota nomor secara otomatis. Selanjutnya ada public void cetak yang berfungsi untuk mencetak laporan pemasukan. Lalu selanjutnya ada public void item terpilih yang berguna untuk menampilkan pop-up biaya operasional. Oke, selanjutnya ada B tambah yang berfungsi untuk menambahkan
data ke tabel dan database. Selanjutnya ada bhapus yang berguna untuk menghapus data di tabel atau di database. Selanjutnya ada bsimpan action. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data ke database nota pengeluaran dan database isi nota pengeluaran. Selanjutnya ada B keluar. B keluar yang berfungsi untuk keluar dari form nota pengeluaran dan kembali ke menu utama. Baik, saya di sini akan coba mendemokan untuk nota pengeluaran. Pertama, kita buka atau klik di button cari. Di sini sudah terdapat beberapa yang sudah dimasukkan. Kita klik, lalu klik button tambah. Kita tambah lagi satu, misalnya isi token listrik. Kita klik lagi, kita tambah, lalu simpan. Data berhasil disimpan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian transaksi penghitungan slip gaji karyawan. Di sini tersedia metode perhitungan gaji yang terdiri dari ID, nama, dan tanggal. Kemudian ada gaji potongan dan gaji bersih. Kita menggunakan koneksinya itu dari koneksi yang terdapat di database. Kemudian masuk ke metode loading data. Load data itu terdiri dari ID yang berisikan txt ID dan get text. Terus kemudian untuk tanggalnya itu kita menggunakan J, J tanggal untuk sebagai variabelnya. Kemudian itu berisi dari set editor, new spinner, data editor, J tanggal yang tersusun dari tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Untuk bagian namanya itu kita ambil dari CB nama atau dari text field nama, itu kita menggunakan get selected item. Masuk ke metode load gaji itu terdiri dari nama sama dengan kosong ditambah CB nama get selected item. Untuk nama-nama berikut dan gaji berikut di bawah ini kita sudah menginputnya sebelumnya di database, yang kemudian kita untuk di bagian codingnya hanya tinggal memanggil saja. Untuk yang di bagian get datanya, metode get datanya terdapat tab mode new default table model, terus tab mode add column ID, tab mode add column nama, tab mode add column tanggal, tab mode add column gaji pokok, tab mode add kolom potongan, tab mode add kolom gaji bersih. Untuk selanjutnya masuk ke statement start, statement db gaji get connection, create statement. Untuk string SQL-nya select from gaji. Untuk selanjutnya bila data tersebut gagal ditampilkan, bakal muncul notifikasi yang berisi gagal tampil. Kemudian masuk ke metode save data. Di sini kita menggunakan prepared statement untuk menghindari serangan SQL injection. Kemudian terdiri dari string fd yang berguna untuk menampilkan atau mengatur tanggal yang kita inginkan. Kedua, ada string SQL yang kita masukkan itu dari data gaji, dan data gaji terdiri dari ID, nama, tanggal, gaji pokok, potongan, gaji bersih. Kemudian untuk di bawahnya itu sama saja seperti yang saya jelaskan tadi, terdiri dari ID, nama, tanggal, gaji pokok, dan potongan gaji bersih. Kemudian kita masuk ke data selected. Untuk data selected ini terdiri dari tabel gaji, get selected row. Kemudian kita masuk lagi ke item terpilih sebagai pegawai, itu
kita masukkan pop-up pegawai PP new, pop-up pegawai PP gaji sama dengan this, terus kemudian txt id set text id, kemudian combo box nama atau kita singkat variabel jadi cb nama, add item nama. Kemudian untuk di kelas cetaknya itu terdiri dari string patch sama dengan tanda kutip titik slash src ada itu kita ambil dari koneksi atau database yang ada, kemudian itu kita link dengan slip gaji. Oke, mungkin untuk bagian button di sini kita ada button untuk melakukan di sini untuk mengisi potongannya kita menggunakan penginputan manual, yang dimana nanti setelah penginputan manual di bagian potongan kita klik enter, itu bakal muncul gaji bersihnya dengan rumus hasil gaji bersih sama dengan gaji dikurang potongan. Terus kemudian di bawahnya akan tertampil txt gaji bersihnya. Kemudian untuk yang bagian save data ini berguna untuk melakukan saving dari inputan yang kita masukkan, itu bakal muncul nanti di dalam tabel. Kemudian untuk tombol hapus itu kita berguna untuk menghapus data yang sudah ada di dalam tabel atau sudah masuk ke dalam database. Jadi kalau misalkan pegawai tersebut sudah keluar atau semacamnya, bisa menggunakan tombol tersebut, jadi langsung ke database-nya gitu, sudah terhapus. Kemudian untuk yang bagian cari performa itu kita berguna, kalau kita klik cari itu bakal muncul pop-up yang berisi nama-nama pegawai yang ada, kemudian tinggal kita select, itu akan otomatis kita tahu gaji pokoknya dia sebesar berapa, kemudian tinggal masukkan potongan, habis itu akan muncul gaji bersihnya. Kemudian untuk tombol action keluar ini kodenya hanya sebatas dispose karena emang cuma untuk keluar doang. Terus untuk yang bagian ini cetak itu nanti akan langsung ngelink ke bagian form laporan slip gajinya. Untuk desain kita masuk ke desainnya yang sudah kita buat, itu terdapat di transaksi perhitungan gaji, kemudian kita masukkan ID karyawan, cuman kita tidak perlu repot lagi untuk itu karena kita tadi sebelumnya sudah mengoding untuk tombol button carinya. Jadi kita di sini langsung muncul pop-up seperti berikut, yang dimana terdiri dari nama pegawai yang sudah ada di database. Untuk sebagai contoh saja di sini kita pilih ID 5, kemudian untuk namanya di sini kita pilih Ginjani. Di sini akan muncul gaji pokok awalnya. Semisal pegawai tersebut melakukan potongan sebesar 50.000, kita pencet enter, akan muncul gaji bersih mereka sekian, kemudian kita bisa simpan untuk memasukkannya ke dalam database. Kemudian bila kita sudah simpan, kita bakal mendapatkan output untuk slip gajinya, kita tinggal pencet cetak. Ya baik, berikut adalah contoh tampilan dari slip gaji yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini terdiri dari ID, nama, tanggal, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Ya, dari saya sekian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal laporan. Yang pertama, di sini ada laporan pemasukan. Laporan pemasukan sini adalah berisikan data dari nota pemasukan, yaitu di sini terdiri dari nomor nota, kode pemasukannya, kode barangnya, lalu ada namanya, ada harganya dan kuantitinya, lalu ada total. Yang halaman keduanya. Lalu selanjutnya laporan pengeluaran. Laporan pengeluaran di sini didapatkan dari nota pengeluaran
yang terdiri dari ada tanggal, ada ID pegawai, ada nomor nota keluaran, ada kode, ada nama, lalu ada biaya dan totalnya. Lampiran yang pertama, lalu ini lampiran yang kedua. Lalu untuk slip gaji. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan data barang. Baik, berikut adalah laporan data barang yang diambil dari master data barang. Yang berisikan ada kode barang, nama barang, kuantitinya, harga modalnya, lalu harga jualnya. Ini adalah halaman pertamanya. Lalu ada halaman keduanya dengan isi yang sama, lalu halaman yang ketiga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.